seluruhnya, satu demi satu, min duni turjuman atau tarjamahan, tanpa ada penterjemah, tanpa ada perantara, berbicara kepada mereka seluruhnya. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu ba'd. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Sahabat Roja, pemirsa dan juga pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, lisan kita senantiasa memuji seraya bersyukur pada Allah atas segala nikmat serta karunia yang telah Allah limpahkan pada kita semuanya. Sehingga pada kesempatan Rabu pagi hari ini kami dapat hadir kembali menemani antum semuanya untuk menghadirkan bimbingan serta kajian ilmiah yang akan disampaikan oleh guru kita Abu Fairuz Ahmad Ridwan MA Hafidhullah Ta'ala dari lanjutan pembahasan kitab Bahjatul Qulubil Abrar yang insya Allah menurut informasi dari tim Ustadz akan membahas berkaitan dengan berbakti kepada orang tua. Seperti apa dan bagaimana penjelasan berkaitan dengan hal ini, kita akan simak kurang lebih 1 jam ke depan. Dan untuk Anda yang tengah mengikuti bimbingan dan pelajaran ini, ingin bertanya seputar pembahasan, kami persilahkan. Di sesi kedua nanti bisa menghubungi kami secara langsung via telepon di 0218236543, dan juga Anda bisa menghubungi kami mengirimkan melalui pesan singkat chat WhatsApp di nomor tersebut di 0218236543. Baiklah, selanjutnya kami akan persilakan para Ustadz yang saat ini berada di studio mini yang di Kota Batam untuk menghadirkan pelajaran yang akan disampaikan. Falyatafadhal mashkuran ya Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, fala udwana illa ala zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wal malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fil qawli wal amal wa fi sirri wal alan. Para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada yang dapat memantau kajian kita pada pagi hari ini, alhamdulillah hanya karena taufik Allah semata dan nikmatnya hingga saat ini kita masih senantiasa mendapatkan berbagai macam limpahan nikmatnya, taufiknya, hidayah dan inayahnya. Dan insyaAllah pada kesempatan pagi hari ini kita akan lanjutkan kajian kitab kita Bahjatul Qulubil Abrar, hadis-hadis pilihan yang membuat bergembiranya hati orang-orang yang baik-baik dari kaum mukminin, buah karya Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullah. Kita akan memulaikan pada pagi hari ini kajian kita pada hadis yang ke-96 yang berkaitan dengan berbakti kepada orang tua. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam agama kita Allah menempatkan posisi orang tua adalah merupakan tempat kedua setelah kewajiban menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan betapa besarnya arti orang tua dalam kehidupan seorang mukmin, karena kedua-duanya lah yang merupakan sebab adanya manusia. Orang tua adalah merupakan sebab adanya kita.
Dan kita melihat bagaimana syariat Islam ini begitu benar-benar tinggi menjunjung berbakti kepada orang tua. Subhanallah. Maka kita lihat bagaimana orang-orang mukmin dalam kehidupan dunia ini, orang tua mereka begitu mulia di sisi mereka. Ya. Sampai ketika orang tua mereka telah tua renta, menjadi nenek, menjadi kakek bagi cucu-cucu mereka, tetap mereka dihormati, dimuliakan. Semakin tua semakin dimuliakan. Semakin disayangi, dihormati, diagungkan. Kau lihatlah bagaimana orang-orang non-muslim, kaum kafirin, yang bagaimana mereka memperlakukan orang tua mereka di negara-negara yang mereka dianggap maju dari sisi dunianya, tapi bobrok dari sisi moralnya. Langkah banyaknya orang tua yang mereka diterlantarkan oleh anak-anaknya, ditempatkan di berbagai tempat-tempat, panti-panti jompo, tak pernah dikunjungi, tak pernah dilihat. Allahu Akbar. Sebagian daripada orang tua tersebut, anak-anaknya lepas tanggung jawab, tak merawatnya. Bahkan karena anaknya punya uang masih lumayan, dia sewa orang untuk merawat orang tuanya. Alangkah banyaknya di negeri-negeri kafir non-muslim, anak-anak tak lagi mereka menjaga hormat orang tuanya, melayani orang tuanya. Yang punya uang, mereka akan datangkan para pembantu-pembantu ya untuk merawat orang tuanya. Bahkan sebagian mereka tak segan-segan menitipkan orang tua mereka di panti-panti jompo. Alangkah banyaknya kita lihat hal-hal semacam ini. Tapi dalam kehidupan orang mukmin tak ada hal semacam ini. Walaupun sebagian orang-orang terpedaya mengikuti jejak kaum kafirin, mereka juga menterlantarkan orang tuanya dan mereka mengaku beragama Islam. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana orang tua dalam agama kita? Mari kita lihat. Berkata Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'di rahimahullah, an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Amr yaitu bin As, semoga Allah meridai keduanya, qal, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ridallah fi ridal walidain, keridhaan Allah itu ada pada keridhaan kedua orang tua, wa sukhtullah fi sukhtil walidain, kemurkaan Allah ada pada kemurkaan dua orang tua. Akhrajahu at-Tirmidzi wa sahahahu Ibnu Hibban. Hadis dikeluarkan Ibnu Tirmidzi, disahihkan oleh Ibnu Hibban. Berkata Syekh Abdul Rahman, hadzal haditsu dalilun ala fadli birril walidain wa wujubihi. Ya. Hadis ini menunjukkan berbakti kepada orang tua, keutamaan berbakti kepada orang tua dan hukumnya wajib hukumnya. Wajib bagi setiap anak berbakti kepada orang tuanya. Bila dia tak berbakti maka dia telah melakukan pelanggaran Islam, dia telah melakukan tindakan yang dibenci Allah Tabaraka Ta'ala. Dia telah terjebak dalam dosa besar. Ya. Karena berbakti kepada orang tua hukumnya wajib, menyia-nyiakan orang tua hukumnya dosa besar. Ya. Wa annahu sababun liridallahi ta'ala, dan sesungguhnya berbakti kepada orang tua adalah merupakan sebab datangnya keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita melihat siapapun orang-orang berhasil dalam sejarah dunia ini, di belakang mereka adalah orang-orang tua yang mensupport anak-anaknya berhasil. Dan mereka adalah anak-anak yang berbakti kepada orang tua mereka. Karena tidak ada sejarahnya dalam sejarah orang-orang besar itu didapati ada anak yang menjadi besar, dicintai manusia, diagungkan manusia, sementara dia durhaka kepada orang tuanya. Enggak ada ceritanya. Allahu Akbar. Bahkan kita lihat sejarah-sejarah raja-raja Persia, ada anak yang tak sabar ingin meraih tahta, dia bunuh orang tuanya. Subhanallah, dia bunuh orang tuanya. Akhirnya tak berapa lama dia pun dibunuh. Ya, sebagai balasan setimpal. Wa 'ala at-tahdhiri an uquqil walidain. Hadis ini adalah ancaman durhaka kepada kedua orang tua. Wa tahrimihi, haramnya durhaka kepada kedua orang tua. Haramnya bukan haram kecil, haram besar, dosa besar. Wa annahu sababun li sukhtillah. Sesungguhnya durhaka kepada orang tua adalah merupakan sebab datangnya kemurkaan Allah Tabaraka Ta'ala. Ya.
Jadi berbakti sebab keridhaan, durhaka sebab segala macam bentuk kebinasaan, kemurkaan. Wala syakka anna hadha min rahmatillahi bil walidain. Tentulah tak diragukan lagi ini merupakan bentuk rahmat Allah kepada kedua orang tua, wal aulad, dan anak-anak. Ya, Allah rahmati mereka, antara mereka ada hubungan yang begitu kuat dan begitu erat. إذ بين الوالدين وأولادهم من الاتصال ما لا يشبهه شيء من الصلات والارتباط الوثيق, karena hal ini menjalin hubungan antara kedua orang tua dan anak-anaknya, hubungan yang begitu kuatnya, kokohnya, yang tak akan pernah ada hubungan semacam ini. Subhanallah. Engkau bisa saja memiliki istri, kemudian engkau menceraikannya menjadi mantan istrimu. Engkau punya kawan menjadi mantan temanmu, mantan sahabatmu. Tapi tak ada dalam agama ini, bahkan dalam urusan dunia ini, ya, yang namanya mantan orang tuaku, ini mantan ayahku, ini mantan ibuku, nggak ada cerita. Ya, separah apapun dia ayahmu, separah apapun dia tetap ibumu, separah apapun dia tetap anakmu, nggak akan mungkin dapat dihilangkan. Allahu Akbar. Betapa kuatnya hubungan antara mereka di dunia ini, nggak dapat dipisahkan. Subhanallah. Tak akan ada hubungan yang sekuat hubungan antara anak dan orang tuanya. Ya. Wal ihsan minal walidain alladhi la yusawi ihsanu ahadin minal khalqi. Dan tentunya kebaikan itu yang diperbuat oleh orang tua kepada anak-anaknya adalah kebaikan atau bentuk ihsan yang tak akan pernah ada dapat dari makhluk manapun juga. Orang tua mengasihimu, mencintaimu tanpa pamrih. Lihatlah bagaimana orang tuamu membesarkanmu, menyekolahkanmu sejak kecil. Sang ibu menyusukanmu sebelumnya mengandungmu, manakala kau lahir, ibumu senantiasa mengasuhmu, membesarkanmu, merawatmu, sang ayah mencari nafkah untukmu, mencukupi segala macam kebutuhan makanmu, minummu, panganmu, tempat tinggalmu, sekolahmu. Bila mana kau sakit, mereka bawa engkau ke rumah sakit, mereka rela menggadaikan apapun untuk kesembuhanmu. Subhanallah. Bila mana kau sakit, mereka bergadang semalaman. Bila kau sakit, mereka pun sedih. Ihsan orang tua tak akan pernah ada dapat ya tandingannya. Subhanallah. Daripada segala macam ihsan makhluk dengan makhluk yang lain. Ya, betapa besarnya kasih sayang orang tua kepada anak-anaknya. Ya. Sebagaimana patah mengatakan kasih ibu sepanjang masa. Sepanjang masa mereka tak pernah jenuh. Ya, merawat anak-anak, membesarkan. Mengasihi, mencintai, bahkan mereka rela lapar demi anaknya kenyang. Bahkan mereka rela ya melakukan apapun agar anak-anaknya bisa sekolah, bisa menikmati kehidupan yang layak. Subhanallah. Orang tua kerja banting tulang, ya, kepala menjadi kaki, kaki menjadi kepala. Karena begitu dahsyatnya mereka bekerja untuk kemaslahatan anak-anaknya. Mungkin mereka di kampung setengah mati bekerja di sawah, ya, untuk menyekolahkan anak-anaknya. Anak-anaknya sekolah di kota, akhirnya memiliki kedudukan, memiliki pangkat, jabatan, kemudian lupa dengan orang tua. Alhamdulillah min dzalik. Ya. Jadi kata beliau, ini merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kedua orang tua dan anak-anak, bahwasanya antara orang tua dan anak-anak ada hubungan yang begitu kuat, tak pernah dapat disamakan dengan hubungan yang manapun juga. Antara hubungan sama manusia. Kemudian juga antara keduanya terdapat jalinan ihsan, kebaikan yang tak dapat disamakan dengan ihsan dari selain mereka. Wa tarbiyah mutanawwi'ah, demikian juga berbagai macam pendidikan. Ya, bimbingan terhadap sang anak, mereka diajar berakhlak yang baik, berkata-kata yang baik, ngomong yang baik, diajar berbagai macam adab, ada bertamu, ada makan, ada berkata-kata. Ya. Subhanallah. Kemudian wat-tarbiyah al-mutanawiyah wa hajatul aulad ad-diniyah wa ad-dunyawiyah ila al-qiyam bihadzal haqq al-mutaakkid wafa'an bil haqq. Dan betapa butuhnya anak-anak baik dalam tuntutan agama, tuntutan dunia, agar mereka benar-benar ya mewujudkan bakti mereka atas segala macam kebaikan kedua orang tua mereka. Sebagai bentuk balasan kebaikan dengan kebaikan. Hal jazaul ihsani ilal ihsan. Bukankah balasan kebaikan adalah kebaikan semacamnya?
Bagaimana orang tuamu yang telah membesarkanmu, subhanallah, mendidikmu, berkorban mati-matian untukmu, kemudian manakala engkau sudah besar, engkau sudah kuat, engkau lupa kepada mereka. Lalai dengan berbakti kepada mereka. Bahkan sebagian orang, na'udzubillah min dzalik, memperbudak orang tua mereka. Sejak kecil diasuh dibesarkan, nanti ketika mereka sudah besar, orang tua mereka panggil dari kampung, disuruh orang tua untuk menjaga anak-anak, digaji orang tua untuk menjaga anak-anaknya, menyetrika anak-anaknya. Allahu Akbar. Luar biasa. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan dalam cerita-cerita legenda-legenda banyak sekali terdapat pelajaran-pelajaran tentang berbagai macam bentuk durhaka yang diperbuat oleh anak manusia kepada orang tuanya yang melahirkan penderitaan. Kita mendengar di sebagai cerita, namanya cerita Malin Kundang di Sumatera Barat. Masih banyak cerita-cerita lain tentang anak-anak durhaka, walaupun legenda. Tapi misi yang terdapat padanya bahwasanya siapapun yang berbuat perbuatan durhaka kepada orang tuanya, Allah akan mengutuknya, Allah akan menjauhkannya, menghinakannya di dunia sebelum di akhirat. Waktisaban litsawab, hendaklah anak melakukan segala macam bentuk kebaktian ini kepada orang tuanya, mencari ganjaran pahala sebagai bentuk balasan atas kebaikan mereka, sekaligus mencari ganjaran pahala daripada Allah. Wa ta'liman lidurriyatihim, anak berbakti kepada orang tua sebagai bentuk edukasi, pengajaran, contoh suri teladan yang mereka ajarkan kepada generasi di bawah mereka. Allahu Akbar. Bila mana kau lihat ada anak yang durhaka kepada orang tuanya dan dia telah punya anak yang melihat bagaimana ayahnya, ibunya durhaka kepada kakek neneknya, nanti akan tumbuh pula generasi yang akan berbuat durhaka kepada orang tua ini. Subhanallah. Jazaan wifaqan, sebagai balasan setimpal. Ya, yang masih memiliki dua orang tua, ayahnya, ibunya, atau satu di antara mereka, anak-anakmu akan melihat bagaimana engkau bermuamalah dengan orang tuamu. Bila mana engkau kasar dengan orang tuamu, pastikan nanti anakmu akan kasar kepadamu. Bila mana engkau mengangkat suara kepada orang tuamu, nanti pastikan anakmu akan mengangkat suara kepada orang tuamu. Ya. Bila mana engkau menterlantarkan orang tuamu, pasti nanti anak-anakmu akan menterlantarkan dirimu. Karena anak belajar daripada engkau. Wahai para orang tua, pastikanlah bahwasanya anak-anak belajar daripada sikap kita. Bagaimana kita terhadap orang tua kita. Bila mana kita menghargai orang tua kita, berbakti kepada mereka, nanti akan tumbuh anak-anak yang menghargai orang tuanya, berbakti kepadanya. Subhanallah. Alangkah banyaknya kisah-kisah yang dimuat tentang durhaka kepada orang tua. Nanti sang anak akan diperlakukan seperti itu pula. Ada seseorang yang membawa ayahnya yang setelah tua renta ke padang pasir, maka sang ayah bertanya, mau kemana kau bawa saya? Ya, maka sang anak ini mengatakan, ayah sudah begitu tua renta, menyusahkanku. Ya, oleh karena itu aku ingin istirahat daripada ayah. Aku ingin menyembelih ayah. Subhanallah, ingin disembelih ayahnya. Ya, maka berkatalah sang ayah, di mana kau ingin sembelih aku? Dia berkata di situ, di padang pasir, di tengah-tengah padang pasir itu. Berkata sang ayah, kalau kau mau menyembelihku, jangan kau sembelih di situ, tapi pindahlah kau, ambil bagian sebelah kanan. Di situ ada batu besar, disitulah kau sembelih saya. Maka sang anak bertanya, mengapa harus demikian? Sang ayah menjawab, karena dahulu di situ ku sembelih ayahku. Allahu Akbar. Ya, kama tadinu tudan. Apa yang kau berbuat akan diperbuat kau seperti itu pula. Bagaimana kau berhutang akan dihutangi. Ya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi hendaklah anak senantiasa menjadi contoh bagi anak-anak mereka bagaimana mereka memperlakukan orang tua mereka. Ya. Nanti mereka akan lakukan seperti itu pula. Ya, bila mana kau baik kepada orang tuamu, anak-anakmu akan baik kepadamu. Bila mana kau pelit perhitungan kepada orang tuamu, anakmu akan pelit kepadamu karena mereka belajar daripadamu. Engkau yang mengajarkan kepada mereka keburukan, maka itu yang akan ketuai. Ya, fajaza'u sayyi'atin sayyi'atun bimithliha. Balasan keburukan, keburukan seperti itu pula. Ya. Balasan kebaikan, kebaikan itu pula. Wa ta'liman li dzurriyyatihim an yu'amiluhum bima 'amalu bihi walidayhim. Agar bentuk pembelajaran kepada anak-anak mereka, beginilah cara melayani orang tua. Subhanallah.
Jadi guru yang terbaik dalam berbakti kepada orang tua adalah orang tua kita sendiri, yang kita lihat bagaimana sikap mereka kepada orang tua mereka. Andai kata orang tua kita sikapnya buruk kepada orang tua mereka, nanti itulah yang akan kita lakukan dengan mereka. Ya dan billah. هذه الأسباب وما يتفرع عنها موجب لجعل رضاهما مقرونا برضا الله وضده بضده. Maka hal-hal semacam ini dan apa-apa yang yakni terambil daripadanya menunjukkan wajibnya ya mencari keridhaan kedua orang tua. Bahwasanya keridhaan orang tua itu akan sangat erat kaitannya dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan wajib menjauhi segala macam membuat murka orang tua. Dan segala macam sebab kemurkaan orang tua ini akan membuat murkanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pemirsa ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari tadi kita menyebutkan kata-kata berbakti kepada orang tua, mencari ridhanya, jangan durhaka kepadanya. Apa itu berbakti kepada orang tua? Berkata Syekh Abdul Rahman, wa idza qila fama huwal birrul ladzi amarahu Allah bihi wa rasuluhu, apakah kiranya makna berbakti kepada orang tua yang diperintahkan Allah dan Rasulnya? Qila, maka dijawab, qad haddahu Allah wa rasuluhu bihaddin ma'ruf. Allah dan Rasulnya telah memberi batasan yang jelas tentang berbakti kepada orang tua. Wa tafsirun yafhamhu kullu ahad. Allah dan Rasulnya telah menafsirkan makna berbakti kepada orang tua yang dapat dipahami oleh setiap orang. Fallahu ta'ala atlaqal amra bil ihsan ilaihima. Allah menyebutkan kewajiban berbuat bakti kepada mereka berdua secara mutlak. Ya. Apapun perkara yang dianggap manusia berbuat bakti, maka itu dianggap berbakti. Ya. Membuat mereka senang, mungkin dengan menafkahi mereka, mungkin dengan bekerja membantu mereka. Ya, itu bagian daripada bakti. Berkata-kata dengan baik kepada mereka, bagian daripada bakti. Merendahkan diri kepada mereka, bagian daripada bakti. Apapun juga yang menurut manusia, ya, itu adalah merupakan perkara baik dengan orang tua. Itulah bagian daripada bakti kepada orang tua, berbakti kepada orang tua. Ya. Berkata Syekh Abdul Rahman, wa dzakara ba'dha al-amthila allati hiya anmudajun min al-ihsan. Dan disebutkan beberapa contoh-contoh daripada perkara-perkara kebaikan, ya, perkara ihsan kepada orang tua. Ya. Kata Allah, wabil walidaini ihsanan, dan kepada kedua orang tua berbuat baiklah, berbaktilah. Enggak disebutkan apa bentuk bakti tersebut. Menunjukkan keumuman apapun. Berkata Syekh Abdul Rahman, fakullu ihsan, segala macam bentuk kebaikan, qauliyin, baik berupa perkataan, engkau berkata-kata lembut kepadanya, tak membuat dia murka, tak membuat dia marah dengan perkataanmu. Au fi'liyin, segala macam perbuatanmu, tingkah lakumu, ya. Au badaniyin, segala macam gerak-gerik badanmu yang membuat orang tua meridha, membuat orang tua senang. Bihasabi ahwalil walidain wal aulad wal waqtu wal makan. Semuanya terpulang disesuaikan dengan kondisi kedua orang tua, kondisi sang anak, ya. Disesuaikan dengan waktu, disesuaikan dengan tempat fa inna hadza huwal bir. Inilah namanya bentuk kebaikan. Allahu Akbar. Karena ekonomi anak enggak sama. Ya, oleh karena itulah kebaikan seorang anak itu disesuaikan dengan kemampuannya. Ya, subhanallah, kepada orang tua. Sebagian anak mungkin memberikan lebih banyak kepada orang tua, kan lebih banyak pendapatannya, income-nya. Tapi yang namanya berbakti kepada orang tua bukan hanya dengan materi. Bahkan sebagian orang tua mungkin lebih mencintai anak-anaknya yang tak banyak memberikan materi kepadanya, tapi tulus membantu orang tuanya, membuat kedua orang tuanya senang. Bekerja untuk keduanya tanpa pamrih. Ya, menyenangkan hati mereka dibandingkan sebagian mungkin anak-anak yang dia mengirim uang, tapi jarang berkomunikasi, jarang mendatangi orang tuanya. Ya, Allahu Akbar. Jadi apapun tindakan yang membuat orang tua ridha itu bagian daripada berbakti kepada orang tua. Tindakan, perbuatan, ya, maupun perkataan semuanya. Ya. Berkata Syekh Abdul Rahman, wa fi hadzal hadits dzikru ghayatil birr
wa nihayatihi allati hiya ridal walidain. Dalam hadis ini puncak daripada albir, puncaknya adalah keridhaan daripada kedua orang tua. Maka apapun yang buat orang tua meridha itu bagian daripada berbakti, yang bahasa Arabnya adalah albir. Subhanallah. Yang penting orang tua meridha kepadamu, itulah namanya albir. Kebalikannya bila orang tuamu tak ridha, itu namanya uquq, itu namanya durhaka kepada orang tua. Bahkan Allah mengatakan wala taqul lahum uffin. Jangan pernah katakan kepada keduanya kata-kata cis. Ya. Wala tanharhuma, jangan bentak keduanya. Ini bagian daripada durhaka kepada orang tua. Berkata Syekh Abdul Rahman, fal ihsanu mujibun wa sababun. War ridha atharun wa musabbibun. Maka ihsan itu adalah merupakan perkara diwajibkan dan dialah sarana mencapai satu tujuan. Apa tujuannya? Tujuannya adalah ridha orang tua, keridhaan daripada orang tua. Maka ridha itulah merupakan targetnya, dan itulah yang menyebabkan sang anak itu ridha oleh orang tuanya. Fakullu ma ardal walidain, maka segala sesuatu yang membuat orang tuamu ridha kepadamu, min jami' anwa'il muamalat al-urfiyah, dari segala macam sikapmu yang memang ditoleransi dalam kebiasaan, dianggap bagian daripada berbakti kepada orang tua secara uruf kebiasaan. Karena kebiasaan itu berbeda-beda. Karena itulah berbakti itu pun berbeda-beda sesuai dengan kondisi, keadaan, tempat, waktu. Subhanallah. Yang penting mereka ridha, intinya mereka ridha, itu dianggap berbakti kepada orang tua. Ya. Kata beliau, wa suluku kulli tariqin wa wasilatin turdihima. Ya, segala macam jalan, sarana membuat keduanya ridha. Fa innahu dakhilun fil bir, dia masuk ke dalam berbakti kepada orang tua. Ya. Kebalikannya, kama annal uquqa, sebagaimana juga bahwasanya yang dianggap durhaka itu adalah kullu ma yuskhituhuma min qaulin aw amal, segala sesuatu yang membuat keduanya murka, baik daripada sebab perkataan sang anak maupun perbuatan sang anak. Sampai-sampai berkata saja pun tak disukai, tak dibolehkan, dilarang dalam agama. Wala taqul lahum uffin. Uffin adalah merupakan kata-kata seorang anak tak nyaman dengan perintah orang tuanya. Malas aku misalnya. Disuruh orang tuanya, tolonglah fulan, buatkan semacam ini. Malas aku. Itu saja sudah durhaka. Allahu Akbar. Dalam Islam, bagaimana pula sebagian orang sampai pada tingkat membunuh orang tuanya. Sebagian anak-anak, na'udzubillah min dzalik, anak yang terkutuk, ya, meminta kepada orang tuanya segala macam kebutuhannya, tak dipenuhi dia bunuh. Kadang-kadang gara-gara pengaruh alkohol, pengaruh narkoba, dia bunuh orang tuanya. Ya dan billah. Ya. Walakin dzalika muqayyadan bit-ta'ati la bil ma'siyah. Tetapi kepatuhan kepada orang tua, bakti kepada orang tua, semuanya terikat dengan segala macam bentuk ketaatan kepada Allah SWT. Belaka, bukan dalam bab maksiat. Kalau maksiat, maka anak tetap dilarang, diharamkan menuruti orang tuanya. Itu enggak dianggap bakti. Ya. Segala macam perkara-perkara maksiat yang diperintahkan orang tua kepada anak, dan anak melanggarnya, tak mau patuh kepadanya, maka anak enggak dianggap durhaka kepada orang tuanya. Karena kepatuhan kita kepada makhluk dalam bingkai kepatuhan kepada Allah. Bila mana ada makhluk siapapun juga menyuruh kita berbuat maksiat kepada Allah, tidak kita patuhi. Meski kedua orang tua yang melahirkan kita. Andai kata keduanya menyuruh kau murtad, tak boleh kau patuhi. Keduanya menyuruh kau mencuri, merampok, tak boleh kau patuhi. Menzalimi orang, tak boleh kau patuhi. Subhanallah. Sampai-sampai bila orang tua mau suruh kau ceraikan istrimu, tak boleh kau patuhi. Karena menceraikan istri bukan bagian daripada perkara berbakti kepada orang tua. Ya. Berkata Syekh Abdul Rahman, "Famata ta'adzzaru 'ala al-waladi irda'u walidayhi illa bi iskhatillah." Bila mana tak mampu seseorang anak itu berbakti kepada orang tua, membuat mereka ridha, kecuali dengan membuat Allah murka,
wajib taqdimu mahabbatillah. Wajib didahulukan apa yang Allah cintai daripada apa yang dicintai orang tua kita. Orang tua melarang anaknya berjilbab tidak dipatuhi. Karena berjilbab itu bagian daripada ketaatan kepada Allah Tabaraka Ta'ala. Orang tua suruh engkau bekerja di tempat-tempat yang Allah haramkan. Di bank-bank misalnya dan semacamnya, engkau tidak patuhi. Karena itu maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Engkau wajib mendahulukan kecintaan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wajib taqdimu mahabbatillah ala mahabbatil walidain, daripada kecintaan orang tua, kecintaan orang tua. Ya. Orang tua suruh engkau berbuat bid'ah, jangan kau lakukan. Hukumnya haram. Tak ada kebaktian, kepatuhan kepada orang tua dalam perkara-perkara bid'ah. Ya. Kepatuhanmu hanya ada kepada Allah dan Rasulnya. Wa kana al-lawmu wal jinayatu minal walidain. Maka yang dicela dalam perkara ini adalah kedua orang tua. Mengapa mereka merintahkan kepada perbuatan maksiat? Mereka yang dicela, anak enggak. Mereka enggak patuh kepada orang tua dalam perkara ini. Ya, bukan dianggap mereka durhaka. Mereka melakukan apa yang lebih dicintai Allah daripada apa yang lebih dicintai orang tuanya. Fala yalumani illa anfusahuma. Dalam hal ini, tak boleh orang tua mencela, mengapa engkau tak patuh hai anak. Yang mereka cela diri mereka sendiri. Mengapa mereka merintahkan anaknya berbuat kemaksiatan. Ya, sebagaimana kita ketahui salah seorang sahabat Nabi yang mulia SAW, ketika orang tuanya, ibunya mengetahui dia masuk Islam, maka sang ibu berkata, demi Allah saya akan tidak makan, saya akan mati kelaparan sampai kau kembali kepada agama nenek moyangmu. 1 hari, 2 hari, ibu sudah lemah, dehidrasi, hampir-hampir dia pingsan, hampir dia mati. Berkatalah sang anak, ibunda, ya, sekiranya bunda memiliki 100 nyawa, lepas satu demi satu tidak akan kutinggalkan agama Muhammad ini. Terserah bunda apa yang melakukan. Subhanallah. Turunlah ayat, wa in jahadaka ala an tusyrika ma laysa laka bi'ilmun fala tuti'huma. Kalau keduanya memaksa engkau untuk berbuat kesyirikan kepada Allah dalam perkara yang kau tak punya ilmu padanya, jangan patuhi keduanya. Allahu Akbar. Maka ini standar kepatuhannya dalam perkara-perkara ma'ruf. Berkata Syekh Abdul Rahman, wa fi hadzal hadis, ya, dan kandungan lain yang terdapat dalam hadis ini, itsbatu sifatir ridha was-sukhti lillah. Adanya penetapan sifat ridha dan sifat murka bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah memiliki sifat ridha kepada hamba-hambanya yang dicintai, Allah memiliki sifat murka kepada hamba-hambanya yang dia murkai. Ini merupakan sifat yang wajib kita tetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apapun yang Allah tetapkan bagi dirinya berupa sifat, kita tetapkan. Dengan meyakini sifat tersebut tak sama dengan sifat makhluk. Karena dalam bab sifat ini tergelincir banyak manusia, ahlul kalam tergelincir, Jahmiyah tergelincir, Mu'tazilah tergelincir. Bahkan Asy'ariyah dan Maturidiyah, mereka tergelincir dalam banyak nama-nama Allah yang mereka, ya, dalam sifat-sifat Allah yang mereka tolak. Maka kita menetapkan Allah punya sifat ridha, Allah punya sifat murka, yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini kita tetapkan. Mu'tazilah menolak, Jahmiyah menolak, Asy'ariyah, Maturidiyah menolak semua Allah memiliki sifat ridha dan memiliki sifat, ya, sifat murka. Mereka tolak ini. Kita terima. Mengapa? Karena Allah mengatakan demikian. Wa anna dzalika muta'alliqun bimahabbihi wa maradhihi. Ya, bahwasanya keridhaan Allah itu semuanya bergantung dengan apa-apa yang dicintainya, apa-apa yang diridainya. Wallahu ta'ala yuhibbu awliya'ahu wa asfiya'ahu. Maka Allah mencintai, menyukai hamba-hambanya yang baik, yang saleh, yang terpilih, ya, wali-walinya. Wa yuhibbu man qama bi ta'atihi wa ta'ati rasulih. Allah menyukai orang-orang yang mengerjakan berbagai macam bentuk ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasulnya. Wa hadza min kamalihi wa hikmatihi wa hamdihi. Ini merupakan bentuk sempurnanya Allah, sempurnanya hikmahnya, sempurnanya pujian untuknya. Wa rahmatihi wa ridahu wa sukhutih. Ya, sempurnanya rahmat Allah, sempurnanya keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata beliau, wa rahmatuhu wa ridahu wa sukhtuhu min sifati al-muta'alliqati bi masyiatihi wa qudratihi. Dan segala macam sifat
Ya, baik sifat rahmatnya, sifat ridhanya, dan sifat kemurkaannya ini masuk ke dalam sifat-sifat yang berkaitan dengan kehendak Allah Tabaraka Ta'ala dan kekuasaannya. Sifat Allah dibagi dua. Ada sifat namanya sifat dzatiyah. Inilah sifat yang senantiasa melekat dengan Allah. Tak pernah selama-lamanya Allah berlepas diri daripada sifat-sifat ini. Selama-lamanya Allah menyandang sifat ini. Seperti sifat ilmu. Selama-lamanya Allah maha berilmu. Ilmu yang kekal abadi. Ilmu manusia ilmu yang datang dan pergi. Ya, ilmu Allah nggak diiringi dengan lupa dan kelalaian dan semacamnya. Ini sifat dzatiyah, sifat hidup bagi Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya hidup. Ya, tak pernah Allah Subhanahu wa taala ditimpa kantuk maupun apalagi tertidur. Contohnya sifat apa lagi? Sifat mendengar, selama-lamanya Allah mendengar, nggak pernah ceritanya Allah nggak mendengar. Allah melihat. Ya, ini semuanya sifat dzatiyah. Demikian juga sifat-sifat yang Allah nisbatkan kepada dirinya seperti sifat wajah. Allah memiliki wajah, Allah memiliki dua tangan. Ini semuanya sifat dzatiyah yang wajib ditetapkan bagi orang-orang mukmin dengan keyakinan semua sifat tersebut Allah tetapkan bagi dirinya sifat yang maha sempurna yang tidak akan pernah sama dengan sifat-sifat makhluk. Makhluk juga mendengar, makhluk juga melihat, tapi pendengaran Allah dan pendengaran makhluk berbeda sebagaimana penglihatan Allah dan penglihatan makhluk pun berbeda. Ini kita yakini, tapi lihatlah bagaimana Mu'tazilah, bagaimana Jahmiyah, Asy'ariyah, mereka menafikan Allah punya sifat. Ya, sifat-sifat seperti ini, ridha, sifat murka, mereka nafikan, mereka tolak. Wal ismatu fi dzalika, jalan keselamatan dalam hal ini, dalam masalah sifat adalah annahu yajibu 'alal mu'mini an yuthbita ma athbatahu Allah li nafsihi. Wajib bagi setiap orang-orang mukmin menetapkan sifat-sifat Allah tetapkan bagi dirinya. Allah lebih tahu tentang dirinya. Tuhan hanya mengikuti Allah semata. Kalau dia mengatakan dia memiliki sifat ini, sifat itu, terima. Mengapa kau tolak? Ya, kalau dia mengatakan dia berbuat ini, berbuat itu, terima. Mengapa kau tolak? Wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffan. Di hari kiamat Tuhanmu datang dan malaikat bersaf-saf. Kau terima. Katakan Allah akan datang, malaikat pun akan datang. Jangan meyakini datangnya Allah. Enggak sama dengan datangnya makhluk, dengan datangnya malaikat. Terima saja. Ya. Jadi yajibu 'alal mu'min an yuthbita ma athbatahu Allah li nafsihi wa athbatahu lahu rasuluhu. Wajib bagi orang-orang mukmin yang menetapkan segala macam sifat-sifat Allah yang Allah tetapkan bagi dirinya dan apa yang ditetapkan oleh Rasulnya. Min sifatil kamalid dzatiyati wal fi'liyah, dari segala macam sifat-sifat Allah yang sempurna, baik sifat dzatiyah yang berkaitan dengan Allah selama-lamanya bersifat dengannya maupun sifat fi'liyah, sifat yang berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya katakan sifat Allah ada dua, satu dzatiyah, yang kedua fi'liyah. Dzatiyah semua sifat yang melekat dengan Allah selama-lamanya enggak pernah berpisah daripada Allah. Yang kedua adalah sifat fi'liyah yang kembali kepada kehendak Allah. Kapan dia mau dia buat. Ya. Maka sifat ridha, sifat murka adalah sifat fi'liyah yang berkaitan dengan kehendak Allah Tabaraka Ta'ala. Ya. Jadi kata beliau, ya, min sifatil kamalid dzatiyah wal fi'liyah. Apapun sifat Allah, baik sifat dzatiyah, sifat fi'liyah, kita terima, kita yakini, kita imani. Ala wajhin yaliqu bi'azamatillahi wa kibriyaihi. Yang mana sifat-sifat tersebut yang layak bagi kebesaran Allah, keagungannya, wa majdihi, ya, keperkasaannya. Wa ya'lamu anna Allah laysa lahu niddun wa ya'lamu anna Allah laysa lahu niddun, dan hamba harus tahu bahwasanya Allah tidak punya sekutu. Wala kuf'un, tak akan pernah ada yang sekufu sama Allah, sepantaran sama Allah Subhanahu wa taala, sama seperti enggak ada. Wala mathilun fi dzati wa asma'i, baik dalam zat Allah enggak akan pernah ada yang sama sekufu dengannya maupun dalam nama-namanya. Nama-nama manusia ada yang baik-baik tapi tak mengandung sifat yang baik. Namanya Karim, artinya orang dermawan, tapi orangnya bakhil, kikir luar biasa. Ini manusia. Kalaupun Allah Jalla wa'ala, dia punya nama Karim, dan sesuai dengan sifat Allah yang karam, yang maha mulia. Karena itulah semua nama-nama Allah sempurna, indah, dikatakan husna. Kenapa? Karena sesuai dengan Allah sendiri. Dalamnya terkandung sifat. Ya, kadang-kadang manusia punya nama-nama yang enggak sama dengan sifatnya. Subhanallah. Ya. Kata beliau rahimahullah. Ya.
wala kuf'un wala mathilun fi dzatihi wa asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi wallahu alam. Maka tak akan pernah ada yang sama dengan Allah, menyerupai Allah, mirip dengan Allah subhanahu wa ta'ala, sekufu dengan Allah, baik dalam zatnya, nama-namanya, sifat-sifatnya, dan perbuatannya. Wallahu alam. Demikianlah kiranya para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian singkat kita tentang berbakti kepada orang tua, dan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat ridha dan sifat murka. Allah ridha kepada yang berbakti kepada orang tua, Allah murka kepada orang yang durhaka kepada orang tua. Semoga bermanfaat. Wallahu taala alam, wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulih Muhammad, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhal. Baik Ustaz, barakallahu fikum. Jazakallahu khairan. Terima kasih kami ucapkan atas kesediaannya di kesempatan Rabu pagi hari ini untuk kembali menghadirkan pembahasan yang sangat menarik berkaitan dengan subbahasan berbakti kepada orang tua. Semoga Allah mudahkan untuk hati kita menerima orang tua kita dengan seluruh kekurangan dan lapang dada di dalam merawat mereka, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan agar kita bisa berbakti dalam kehidupan terakhir orang tua kita. Dan selanjutnya kami akan berikan kesempatan untuk Anda bertanya di 0218236543. Kami awali dengan pertanyaan dari hamba Allah di Jakarta Timur. Izin bertanya, Ustadz, saya dibesarkan dari keluarga yang broken home, dan kebiasaan kami kalau berbicara dengan nada atau intonasi yang tinggi. Sejak kecil ibu saya sering mengatakan saya ini keras hati dan sempit hati. Nah, permasalahan saat ini ibu saya sudah sepuh, berada di pengasuhan saya. Ayah saya sudah wafat duluan. Saya sudah sangat berusaha untuk melayani beliau dengan cinta kasih, karena saya tidak ingin menyakiti beliau dan menjadi durhaka. Tapi terkadang kondisi keras dan kata-kata yang saya terima sejak kecil sering terbawa sampai saat ini, dan seperti sudah menjadi watak atau karakter saya. Ibu saya terkadang protes dengan cara saya memperlakukan beliau yang katanya kaku, terkadang keras. Pertanyaannya Ustadz, apakah kelakuan saya tersebut akibat ucapan beliau ketika saya masih kecil yang diijabah Allah dan akhirnya terbentuk hingga saat ini? Apakah saya sudah durhaka kepada orang tua? Saya harus berdoa kepada Allah agar saya bisa melayani beliau dengan baik. Jazakallahu khairan Ustadz, silakan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, kehidupan setiap orang berbeda-beda satu sama lain. Dan hidup ini adalah merupakan ujian. Kata Allah, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang telah menciptakan kehidupan, kematian, agar Allah menguji siapakah di antara kalian yang paling baik amalannya. Sebagian orang tua ya bermasalah satu sama lain. Yes, terkadang hingar-bingar di rumah, keributan di rumah, watak orang tua sebagian kasar, keras, sang ibu keras, sang ayah keras, mereka bertengkar, terlihat anak-anaknya masing-masing mengangkat suara, dan ini semua pelajaran kehidupan yang akan ditiru sang anak. Allahumma musta'an. Orang tua adalah guru bagi sang anak-anak. Bila mana mereka mengajarkan kepada anak-anaknya kekerasan, anak akan tumbuh menjadi sosok yang keras pula. Subhanallah. Jadi apa yang diperbuat orang tua itu adalah merupakan pelajaran yang menjadi pelajaran bagi sang anak, pelajaran kehidupan. Ya, ketika sang anak setelah dewasa, kemudian orang tua telah tua renta, bersama dengan sang anak dia tinggal hidup, ya, maka tak ada cerita bagi anak-anak mengatakan ini sudah merupakan adat istiadatku, ini kebiasaanku, inilah tingkah lakuku. Melekat dengan darah, tak bisa aku tinggalkan. Aku orangnya emosian, aku orangnya gampang marah. Ya, gak dapat kita benarkan. Perangai manusia memang dibentuk oleh lingkungan, dibentuk oleh orang tua yang terdekat, kawan-kawan, tetangga, dan semacamnya. Perangai manusia dibentuk oleh lingkungan. Tetapi, ya, bukanlah maknanya perangai tersebut tak bisa dirubah.
Nggak ada alasan engkau mengatakan, aku memang watakku emosi, aku memang watakku ngomong kasar. Nggak bisa. Bila mana orang tuamu merasa engkau kasar, tak ridho dengan apa yang kau ucapkan, dia menangis, dia tersinggung, engkau berdosa. Kau durhaka kala itu. Kewajibanmu manakala kau sadar orang tuamu tak nyaman dengan perkataanmu, seketika kau perbaiki kembali. Minta ridhonya, maafkan bu, aku berkata kasar, maafkan bu, aku emosi, maafkan bu, aku karena letih bekerja. Minta maaf sampai dia ridho kembali. Berkata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Innamal ilmu bitta'allum wal hilmu bittahallum." Ilmu itu dengan belajar, kelembutan, kebijaksanaan itu dengan berlatih. Maka tak ada alasan aku memang temperamen. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Cek, cek. Ya, ada cerita aku temperamen, nggak ada. Bisa kau rubah. Perhatikanlah bagaimana misalnya dalam alam dunia ini kita lihat bagaimana makhluk yang bernama binatang saja bisa berubah. Kau lihatlah misalnya topeng monyet, ya. Pertunjukan akrobat topeng monyet. Kau lihat bagaimana monyet bisa membawa motor, bisa membawa sepeda. Monyet atau kera membawa sepeda, ditarik, subhanallah. Kera berjalan dengan sempurna, kera macam-macam diperbuat oleh kera. Dia mampu berjalan sempurna. Mengapa demikian? Dengan pembiasaan. Kita dengarkan bagaimana kera-kera ini dididik dengan keras oleh manusia. Di belakangnya diberikan kayu supaya dia tidak merunduk, subhanallah. Dilatih dan dia setengah mati. Kalau andai kata dia melawan, dia akan disakiti oleh tuannya sampai akhirnya terbentuklah karakter. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, akhirnya dia pun jalan berdiri. Subhanallah. Artinya, bila mana makhluk yang namanya binatang bisa berubah karakternya, mengapa engkau mengatakan ini sudah merupakan watakku, temperamenku? Bisa kau rubah. Gak ada alasan. Banyak ini menjadi alasan orang-orang membenarkan perbuatan-perbuatan buruknya. Baik sang istri, sang suami, aku temperamen orangnya, aku cepat emosian. Kau rubah saja. Ya, bisa berubah. Mengapa tidak? Tadi kita katakan, hewan saja bisa berubah. Maka kewajiban bagi sang anak yang bertanya kepada kita, semoga Allah beri keberkahan kepada beliau yang sudah berbakti kepada orang tuanya, tapi kadang-kadang masih berkata-kata mungkin dengan suara yang tinggi daripada orang tuanya sehingga orang tuanya merasa dia tak layak melakukan demikian. Insya Allah kalau kau yakin kau akan mampu merubah perangaimu, pasti kau akan rubah. Berusahalah, carilah ridha Allah Subhanahu Wa Taala, minta maaf kepada orang tuamu. Ya, bila mana kadang-kadang kita tak sanggup, kadang-kadang kondisi tertentu kita letih dan semacamnya, akhirnya kita akan suara seketika sadar, minta maaf kepadanya, berbakti kepadanya. Ya, buat dia ridha. Ya, buat dia senyum, buat dia tertawa sebagaimana engkau membuat dia menangis. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam. Naam. Nah, Ustaz, terima kasih atas nasihatnya dan jawaban bagi penanya khususnya serta kita yang menyimak pada kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah mudahkan dalam kita memperbaiki dan memperindah perangai dalam rangka untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Selanjutnya kami bacakan kembali pesan singkat yang telah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Ustaz, izin bertanya, jika seorang anak dia durhaka atau berdosa kepada orang tuanya di masa lalu dan dia sudah merasa hukumannya di dunia ini sudah dipercepat oleh Allah sebagai akibat tersebut, sedang dia sudah berusaha minta maaf pada orang tuanya, sudah memaafkannya orang tua sehingga sekarang terus berusaha untuk berbakti, apakah ada tanda jika Allah menerima taubat anak tersebut? Dan apakah doa orang tua masih akan dikabulkan Allah untuk kebaikan anak-anaknya tersebut? Jazakallahu khairan. Silahkan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, wa ba'd. Manusia adalah makhluk yang disifati dengan zalim, disifati dengan melampaui batas, disifati dengan kejahilan. Innal insana la zalumun kafar. Sesungguhnya manusia itu selalu berbuat kezaliman, selalu mengingkari. Ya, mengingkari kebaikan. Kafar. Ya. Maka
Kita meyakini kebenaran sabda Nabi yang mulia SAW, kullu bani Adam khata'un, wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam itu bisa bersalah. Sebaik-baik orang bersalah adalah orang yang perbaiki kesalahannya, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang bertanya kepada kita, menyebutkan masa lalunya, selalu durhaka kepada orang tua, dan dia telah melihat dalam dirinya sendiri betapa banyaknya ujian-ujian dunia, ya, efek daripada perkara yang membuat kedua orang tuanya tak nyaman. Ya, dia sudah saksikan, dia sudah lihat efeknya. Bahwasanya membuat orang tua marah, membuat orang tua gusar, orang tua tak senang, ada efeknya di dunia. Alhamdulillah pelajaran. Ya, kemudian dia berkata bahwasanya dia juga sudah berusaha untuk minta maaf kepada orang tuanya dan orang tuanya memaafkannya. Ya, dan dalam perkara ini, bila mana engkau sudah sekarang menyesal atas apa yang telah kau lakukan masa lalu, engkau berjanji tak mengulangi lagi, engkau tinggalkan perkara durhaka kepada orang tua ini, kau gantikan dan berbakti kepadanya, insya Allah tabaraka ta'ala, Allah memaafkan dosa-dosamu. Dan bila mana Allah telah memaafkan dosa-dosamu, di hari kiamat engkau enggak akan dihukum dengan apa yang kau lakukan yang telah kau bertobat daripadanya. Kata Nabi SAW, at-taibu minadz dzambi kaman la dzambalahu. Orang yang bertobat daripada sesuatu dosa seolah-olah tak pernah buat dosa. Yang penting manusia adalah bagaimana akhir hidupnya. Bila mana sekarang kau sudah paham kesalahanmu, sudah menyesal, dan sekarang kau berusaha berbakti kepada orang tuamu, maka alhamdulillah. Semoga Allah SWT dan semoga orang tuamu maafkan dosa-dosamu yang lampau. Bagaimana engkau, apakah dianggap sekarang berbakti kepada orang tuamu? Lihat bagaimana sikap orang tuamu kepadamu. Bila mana dia ridho kepadamu sekarang, berarti engkau sudah berbakti kepadanya. Berarti masa lalu semoga Allah hapuskan. Ya. Tapi bila mana engkau masih merasa atau orang tuamu masih merasa engkau belum membuat dia nyaman, engkau masih membuat dia sakit hati, berarti engkau belum berbakti kepadanya. Maka bakti kepada orang tua itu standarnya adalah ridha. Bila mana engkau mencapai keridhaan orang tua, jika ditanya kepada orang tuamu bagaimana tentang anakmu si fulan, dia memujimu, mengatakan masya Allah anakku sekarang baik, berarti dia ridho kepadamu. Itu. Kemudian ya kita ingatkan juga kepada orang tua, bila mana kau marah kepada anak-anakmu maka berhati-hatilah. Ucapkanlah perkataan yang baik-baik. Jangan kau ucapkan perkataan yang buruk-buruk, karena boleh saja ucapan tersebut naik ke langit, didengarkan oleh Allah SWT, diaminkan oleh mereka, terwujudlah apa yang kau minta. Maka jangan doakan anakmu kecuali kebaikan. Karena nanti kau akan menyesal. Subhanallah. Ya, maka orang tua yang dahulu pernah mendoakan keburukan, marah kepada anaknya, cepatlah minta kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan, minta agar jangan sampai Allah wujudkan apa yang kau katakan dahulu kala terhadap anak-anakmu. Perbaiki dirimu. Ya. Jangan sampai anak-anak kita celaka binasa gara-gara doa kita manakala marah kepada mereka. Wallahu tabaraka wa taala a'lam. Nah. Baik, Ustaz, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Berikut ini kami bacakan kembali dari pesan singkat. Ummu Aisyah di Bekasi bertanya sebagai berikut, Ustaz. Pertanyaannya, Afan Ustaz, bagaimana cara kita berbakti kepada kedua orang tua kita yang telah meninggal terlebih dahulu? Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Silakan, Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, wa ba'du. Bagaimana kebaktian kita kepada orang tua setelah kedua-duanya meninggal? Ya, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbakti kepada orang tua bukan hanya ketika mereka hidup saja. Setelah mereka meninggal, engkau juga tetap wajib berbakti kepada orang tuamu. Ya. Bahkan sebagian ulama mengatakan berbakti kepada orang tua setelah mereka meninggal itu lebih sempurna, lebih mulia, lebih agung, karena ketika kedua orang tuamu telah meninggal, engkau berbakti kepada keduanya tanpa tendensi dari mereka. Enggak ada lagi kau harapkan daripada mereka karena mereka sudah mati. Tapi berbakti kepada orang tua dikala hidup, mungkin ada di sana tendensi kau ingin harta warisan, kau ingin dapat daripada orang tuamu yakni pujian, dapat daripada orang tuamu hadiah dan seterusnya. Ada tendensi. Setelah mereka meninggal, nggak ada lagi tendensi. Karena mereka sudah meninggal. Oleh karena itulah berbakti kepada keduanya setelah meninggal itu lebih besar, lebih utama, lebih ikhlas, lebih murni, lebih tulus. Pertanyaannya adalah bagaimana berbakti kepada orang tua setelah mereka meninggal.
Maka jawabnya berbakti kepada orang tua setelah mereka meninggal. Pertama, dengan menyambung tali silaturahmi kepada kerabat-kerabat mereka berdua. Kalau mereka meninggalkan kerabat-kerabat semacam saudara mereka, saudari mereka, paman bagimu, bibi bagimu, om, tante, dan semacamnya, sambunglah silaturahmi kepada mereka. Berbuat baiklah kepada mereka. Mereka punya anak-anak, maka berbuat baiklah kepada sambung silaturahmi kepada anak-anak mereka. Ya. Jadi ini yang pertama, menyambung silaturahmi kepada orang-orang dekat mereka. Dari kerabat-kerabat mereka. Kemudian berbuat baik kepada kawan-kawan dekat mereka. Jadi yang pertama kerabat-kerabat, yang kedua berbuat baik kepada kawan dekat mereka. Bukan kerabat tapi kawan dekat. Ayahmu punya kawan dekat, masih hidup, berbuat baiklah kepadanya. Karena dahulu dia berbuat baik kepada ayahmu. Berbuat baiklah kepadanya. Ibumu sudah meninggal, dia punya teman dekat, berbuat baiklah kepada mereka yang berbuat baik kepada ibumu. Jadi pertama berbuat baik kepada kerabat-kerabat mereka, yang kedua berbuat baik kepada kawan dekat mereka. Ya. Sebagaimana Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ya. Nabi yang mulia sallallahu selalu memberikan hadiah-hadiah kepada teman-teman, ya. Khadijah radhiyallahu anha. Mengapa? Karena kecintaan Nabi kepada Khadijah setelah meninggal pun tetap Nabi menjalin hubungan dengan kawan-kawan baik Khadijah. Subhanallah. Itu teman-teman istri, bagaimana pula teman-teman ayah kita, teman-teman ibu kita. Ya, jadi inilah di antara baktinya. Yang berikutnya yang ketiga, hendaklah engkau senantiasa mendoakan kedua orang tuamu. Agar Allah merahmati mereka yang sudah meninggal, agar Allah mengangkat derajat mereka, menghapuskan dosa-dosa mereka. Inilah tanda bakti kepada orang tua, bila mana dia telah meninggal. Dan ini yang paling diminta oleh orang tua, dituntut agar engkau mendoakan mereka. Berkata Rasulullah SAW, "Idza mata ibnu Adam qata 'amaluhu illa min 3. Anak Adam meninggal terputus amalannya kecuali 3 perkara. Di antaranya adalah awwaladin salihin yad'ulah. Doa anak-anak yang saleh. Maka banyak-banyaklah mendoakan orang tua. Mendoakan mereka tak harus ketika sholat, sedang sholat, kapanpun kau teringat, minta kepada Allah agar Allah melapangkan kubur mereka, mengangkat derajat mereka, menghapuskan dosa-dosa mereka. Kemudian berikutnya, yang keempat, hendaklah engkau senantiasa bersedekah, mengatasnamakan mereka. Dan ini perkara yang baik. Misalnya kau bangun masjid, niatkan ini masjid, ya Allah, aku bangun untuk orang tuaku. Pahalanya untuk orang tuaku. Subhanallah. Kau memberikan tanah wakaf, katakan ini tanah wakaf, pahalanya untuk orang tuaku. Ini merupakan tanda baktimu kepada orang tuamu yang telah meninggal. Wallahu ta'ala alam. Ustaz, barakallahu fikum. Jazakallahu khairan atas jawabannya. Berikut kami akan berikan kesempatan. Silahkan untuk Anda yang mencoba untuk menghubungi kami via telepon secara langsung, bertanya kepada Ustadz. Halo. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, mohon maaf, dengan siapa di mana? Dengan hamba Allah, Ustaz. Silahkan pertanyaannya, Ibu. Ya, Assalamualaikum, Ustaz. Ustaz, saya mempunyai anak sudah besar, Ustaz, umur 22 tahun. Laki-laki. Dia seringkali berkata kasar, bersikap kasar dengan saya, Ustaz. Dari sejak kecil, Ustaz. Hingga dewasa ini, saya tuh berusaha memaafkan, Ustadz, dan saya selalu berdoa sama Allah, ya Allah, hamba ridho ya Allah dengan anak hamba, tolong ridhoi dia, hamba maafkan ya Allah, tolong maafkan dia. Tetapi saya sering menangis, Ustadz, dengan sikap kasar dia itu, Ustadz, dan saya pernah berdoa kayak gini, sering, Ustadz, ya Allah, sukseskanlah dia, semoga dia nanti mendapat pekerjaan yang mapan, sukses, namun jauhkan ia dari hamba, ya Allah. Iya Ibu, mohon maaf, pertanyaan Ibu apa? Iya, salahkah Ustadz kalau saya berdoa berdoa seperti itu, Ustadz, berdoa kebaikan untuk anak hamba, tapi hamba berdoanya jauhkan ia dari hamba, ya Allah, biar tidak menyakiti hamba, ya, tapi sukseskan ia, ya. jaga ia, Ustadz. Terima kasih, Ibu, atas pertanyaannya. Ditunggu nasihat dan jawaban dari Ustadz. Fadal ya Ustadz. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwata illa billah wa ba'du. Jadi ini pertanyaan daripada salah seorang ibu yang dia merasa sikap anaknya kurang baik. Tadi disebutkan dalam pertanyaan, sejak kecil anak ini kasar. Ya maka kita katakan, ya,
bahwasanya anak tersebut dibentuk oleh orang tua atau lingkungan, masyarakat, kawan-kawan, sekolah. Bila mana anak ini memiliki kata-kata yang kasar, seharusnya sejak kecil orang tua mencari tahu mengapa kau berkata-kata kasar. Dari mana kau belajar? Bila mana ternyata mereka mendapatkan pembelajaran dari orang tua sendiri, orang tua pun kasar, kewajiban orang tua berusaha untuk islah, evaluasi diri. Ibu mengevaluasi, ayah mengevaluasi, kewajiban mereka. Bila mana mereka sudah menjadi orang yang baik sikapnya, tidak kasar, lembut, sopan santun, akhlaknya mulia, anak ini masih kasar, lihat dari mana dia dapatkan. Oh, ternyata dia dapat dari teman-teman dekatnya. Ternyata dapat dari lingkungan sekolahnya. Maka kewajiban seorang tua adalah menjaga fitrah sang anak agar tetap lurus. Pahamilah bahwa setiap anak itu ketika terlahir, mereka terlahir di atas fitrah yang lurus, bagaikan tisu putih yang tak ada padanya warna noda apapun juga, bersih. Nanti tisu ini akan diwarnai dengan berbagai macam warna oleh manusia, diwarnai dengan merah, diwarnai dengan tinta hitam dan semacamnya. Maka cari tahu di mana anak ini belajar. Kasar itu dari mana? Dari lingkungannya kah? Kawannya kah? Teman sekolahnya kah? Dari keluarga kerabat kita kah, pamannya. Perhatikan, cari tahu di mana sebab anak ini kasar, dari mana. Kalau kita tidak mengajarkan kepada mereka hal semacam ini, atau dari tontonannya kah, kadang dari game bisa membuat anak-anak kasar. Sebagian game itu membunuh dan seterusnya dalam game tersebut. Ya. Jadi bila mana kita tahu sejak dini, kita berusaha untuk memperbaiki, cari tahu di mana sebabnya, mengapa ini anak kasar. Bila lingkungannya memang tak baik, buruk, pindahkan. Sekolahnya lingkungannya buruk, pindahkan. Ya, agar anak ini terpelihara, terjaga. Bila mana kita sudah berusaha maksimal anak kita menjadi anak yang baik, anak yang saleh, ya, dan mereka ternyata masih belum sebagaimana kita harapkan, kewajiban kita adalah senantiasa satu, berdoa kepada Allah semoga Allah merubah anak ini, dan Allah lah sebaik-baik yang dapat merubah anak kita menjadi anak yang bakti. Jadi ibu, Allahumma bariku fiki. Yang pertama, ibu jangan pernah lepas berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, berilah anakku petunjuk, ya Allah, berikanlah padanya akhlak yang baik, sucikan hatinya, jauhkan daripada keburukan. Doa. Teringat salah seorang ulama yang bernama Fudail bin Iyad. Fudail ini punya anak namanya Ali. Karena itulah Fudail dipanggil dengan nama kunyah anaknya Abu Ali, ya Aba Ali. Ali ini anaknya luar biasa nakalnya. Dan Fudail berusaha maksimal untuk mendidiknya, tetapi akhirnya Fudail masih merasa gagal. Kita tahu bagaimana luar biasanya Fudail bin Iyad. Allah uji dia dengan anak yang nakal. Akhirnya dia menyerahkan kepada Allah sebenarnya. Allah, ini si Ali anakku, aku tak bisa lagi memperbaikinya Allah. Ku serahkan dia kepadamu, ya Allah, didiklah dia, perbaikilah dia. Engkau sebaik-baik pendidik. Dan dengan doa yang tulus, yang berulang-ulang, akhirnya Ali ini menjadi baik akhlaknya, menjadi luar biasa berbakti kepada orang tua. Artinya ibu, barakallahu fiik, doa orang tua dengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Doakan anak-anak kita agar mereka menjadi anak-anak yang baik, yang saleh. Jangan pernah berputus harapan daripada Allah. Teruslah berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Doakan anak ibu supaya Allah rubah karakternya, tabiatnya menjadi anak yang baik, yang saleh. Ibu bersabar menghadapinya, terus bersabar dengan kata-kata lembut, terus doakan dia semoga Allah membuka hati-hatinya. Ya, subhanallah. Jadi yang pertama adalah banyak-banyak ibu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tetaplah ibu bersabar dalam menghadapinya. Ya. Tapi tak perlu kita berdoa agar dijauhkan daripada sang anak. Berdoa saja supaya nanti Allah perbaiki dia. Sebab manakala anak jauh daripada sang ibu, misalnya ibu jauh daripada anak misalnya, ya boleh saja jarak yang jauh ini ya membuat ibu kangen kepadanya, rindu kepadanya dan semacamnya. Ya tak perlu katakan ya Allah jauhkan daripada saya. Nanti ketika dijauhkan ibu merasa menyesal, ibu menangis. Ditempatkan dia jauh-jauh kerja sana sampai ke ujung Indonesia, sampai ke Merauke, sampai ke Sorong. Tak pernah berjumpa dengannya, payah pulang, maka tak usah doa seperti itu. Doa saja kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah merubah tabiat perangai anak kita. Wallahu tabaraka wa taala alam. Nah.
Ustaz, barakallahu fikum. Terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Kembali kami berikan satu kesempatan untuk telepon di akhir perjumpaan kita ini. Silahkan. Halo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, mohon maaf, ini dengan siapa, di mana? Bapak Bustan di Sumatera Barat. Silahkan Bapak pertanyaannya. Begini Ustaz, yang sering terjadi disebut orang anak yang durhaka kepada orang tuanya Ustaz. Apakah ada orang tua yang durhaka kepada anak Ustaz? Bagaimana bentuk-bentuk durhaka orang tua ini kepada anak Ustaz? Apakah orang tua yang suka mengutuk, menyumpah di waktu marah? Mohon penjelasan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ustaz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'du. Ada dalam teks-teks agama, dalam keyakinan masyarakat, anak-anak yang durhaka kepada orang tua. Ya, pertanyaan sebenarnya, adakah orang tua yang durhaka kepada anak? Banyak juga orang tua yang mereka tidak memberikan hak-hak anak. Tapi tak disebut dengan kata-kata orang tua yang durhaka kepada anaknya. Karena durhaka hanyalah dari anak ke orang tua. Orang tua ke anak namanya kezaliman. Ya, wa dzulmu dzulumatun yaumil qiyamah. Kezaliman itu akan menjadi kegelapan di hari kiamat. Wallahi, demi Allah, banyak orang tua yang tak peduli dengan anak-anaknya. Sebagian masyarakat kita tahu, Masya Allah, tak peduli sama anak-anaknya. Banyak laki-laki tak merasa peduli dengan anaknya. Nikah dengan seorang perempuan, kemudian dia marah sama sang perempuan, ditinggalkan. Anak pun ditinggalkan, tak pernah lagi dilihat-lihat. 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun, dia udah kawin lagi sana, kawin lagi sini, di setiap tempat menyebar anak. Tak suka sama sang ibu, dia pergi. Sementara semua anak-anak ibunya yang menafkahinya. Ini orang tua yang tak baik, orang tua yang zalim. Dan itu banyak. Ya. Dan tentunya dia akan ditanyakan oleh Allah SWT. Dan siap-siaplah dia menuai segala macam bentuk kezalimannya. Kita khawatir di dunia dapat, di akhirat dapat. Kebiasaannya anak-anak yang tak pernah diperhatikan oleh orang tuanya, mereka cuek kepada orang tuanya. Allah musta'an. Mereka tak merasa ini orang tuaku benar-benar memuliakanku sebagai anak. Ketika nanti anak-anak ini dewasa besar, mereka berhasil, biasanya mereka cuek kepada orang tua yang memang sejak kecil mereka dicueki. Ini musibah orang tua semacam ini. Ya. Nanti ketika dia sudah mulai tua renta, kan enggak ada orang yang selama-lamanya muda, tua, lemah. Ya, minta bantuan anak, si fulan, si alan. Anak-anaknya tak mau membantunya. Kenapa? Dulu sejak kecil kami bapak tinggal. Bapak tak pernah kirim uang nafkah sama sekali. Bapak tak pernah mau tahu bagaimana penderitaan ibu mencari nafkah. Bagaimana penderitaan kami ketika melihat orang-orang ada ayahnya. Ayah kami entah kemana, tak tahu rimbanya. Sekarang manakala kami sudah besar, kami berhasil dididik oleh orang tua kami, oleh ibu kami. Ayah sekarang menghibah-hibah minta segala macam bentuk. Yakni apa-apa yang kami miliki. Sebagian anak pun biasanya kalau kena bukan dibimbing oleh agama, dia akan membalas. Allah musta'an. Dia akan cueki. Subhanallah. Bahkan mungkin sebagian akan mereka nekat melabrak orang tuanya, berkata-kata kasar kepada orang tuanya. Kenapa? Karena orang tuanya tak bisa menjadi panduan. Ya. Sebelum kita menyalahkan sang anak, salahkan orang tua. Ini seharusnya hasil didikanmu, tapi tak pernah kau didik, kau abaikan. Beginilah hasilnya kau abaikan. Sekarang berharap kau daripadanya kebaikan. Subhanallah. Tetapi manakala anak ini mengaji, anak ini belajar agama, tetap wajib bagi dia. Separah apapun orang tuanya durhak, yang dahulu kala mengabaikannya, menyanyiakannya, kalau dia sudah dewasa, sudah besar, mengaji, punya rezeki yang berlebih, tetap wajib bagi dia berbakti kepada orang tua. Karena Allah akan tanya engkau, wahai anak, bagaimana baktimu kepada orang tuamu. Allah akan tanya, akan tuntut. Bila mana kau tak berbakti, kau kena dosa. Kau durhaka. Adapun mana kalau orang tuamu berbuat zalim kepadamu, menyia-nyiakanmu, mengabaikanmu, tak beri nafkah, itu pertanyaan akan ditanyakan oleh Allah kepada orang tuamu. Itu antara diri Allah SWT. Kau jangan ulangi kembali kesalahan itu. Bagi anak-anak, inilah ujian kehidupan. Kau harus tetap berbuat baik kepada mereka di kala mereka tua. Karena dia adalah merupakan sebab engkau ada. Meski dahulu mereka menyia-nyiakanmu, tetaplah berkata-kata baik kepadanya. Berbakti kepadanya.
menjalin silaturahmi kepadanya, menyambung dengannya, kirim uang dan seterusnya. Ya, itulah ujian bagimu. Alangkah banyaknya orang tua semacam ini. Subhanallah. Mengabaikan anak-anaknya, setengah mati ibunya bekerja banting tulang membesarkan anak-anaknya, orang tuanya tak pernah mau tahu. Tak tahu di mana anak-anaknya berada, tak pernah mau tahu. Allahu Akbar. Pasti dia akan menyesal di suatu hari kelak. Allahu Akbar. Tetapi kewajiban anak tetap berbakti. Nggak ada cerita dibalas keburukan yang keburukan. Dalam agama, keburukan dibalas dengan kebaikan. Itu antara dia dan Allah Subhanahu wa taala. Seyogyanya anak mengajak orang tuanya bertobat kembali kepada Allah agar menyesali perbuatan masa lalunya, agar Allah mengampunkannya, maafkannya. Ya. Lihatlah bagaimana Yusuf, bagaimana perilaku saudara-saudaranya yang membuangnya, menyakitinya, ingin membunuhnya. Sampai akhirnya Yusuf alaihissalam menjadi seorang yang dibesarkan, pembesar istana. Yusuf memaafkan mereka semua. Agama kita mengajarkan membalas keburukan dengan kebaikan. Tetapi orang tua ingat, kau akan tanya Allah Subhanahu wa taala, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap pemimpin akan ditanya tentang siapa-siapa di bawah pimpinannya. Kau sia-siakan mereka, Allah akan menyanyiakanmu. Wallahu tabaraka ta'ala alam. Wa sallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasulih Muhammad. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallahu khairan barakallahu fikum. Terima kasih atas kesediaannya Ustadz menyampaikan bimbingan setelah pelajaran dan juga menjawab dengan sabar satu demi satu pertanyaan telah masuk. Semoga Allah senantiasa melimpahkan taufik, rahmat, keberkahan, hidayah, serta kesehatan untuk Ustadz sekeluarga, sehingga kembali kita bisa mengambil pelajaran dan ilmu ini di kesempatan Rabu pagi yang akan datang insyaallah. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Sahabat Roja dimanapun Anda berada, demikianlah kajian ilmiah dari Bajatul Qulubil Abrar yang kami hadirkan bersama Ustaz Abu Fairuz Ahmad Ridwan MA Hafidhallahu Ta'ala langsung dari studio mini di Kota Batam. Semoga dapat menghadirkan kebermanfaatan dan kita memohon kepada Allah taufik dan hidayah untuk bisa memahami serta mengamalkan ilmu ini dalam aktivitas ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kami yang berdua mohon pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM.